Jadi sesuai judul, kali ini kita mau berbagi pengalaman lagi soal cabai rawit. Hari ini kita akan khusus membahas masalah pemasaran. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah mulai panen dan sudah kami tampilkan juga prosesnya dan juga hasilnya di video-video kami yang sebelumnya ini. Dari video tersebut ada beberapa teman yang komen, kok murah? Kenapa harga cabai di sini murah? Nah, itu sebelumnya kita belum pernah cerita. Nah, kita akan cerita sekarang kenapa harga cabai rawit di sini itu lebih murah, hanya 30.000, dan di daerah lain itu harganya bisa mencapai 50 atau bahkan ada yang 60.000 untuk 1 kilogramnya. Jadi waktu kami panen cabai yang pertama itu, keesokan paginya langsung kami bawa ke pasar yang ada di daerah sini. Jadi pasar yang ada di daerah kami ini pasar kecamatan, jadi lumayan besar. Dan kami ada beberapa langganan pedagang cabai rawit di pasar. Dan seperti biasa ketika tiba di pasar, cabai langsung kami tawarkan ke mereka. Awalnya mereka senang, tapi ketika mereka memperhatikan kondisi cabainya, mereka langsung nolak. Alasannya itu karena ukuran cabai yang kami bawa ini terlalu besar. Ya udah, yang pertama kita ditolak, terus kami keliling tuh di beberapa pedagang. Tapi mereka semua nolak. Alasannya sama, ukurannya itu terlalu besar dan bagi mereka ini tuh sulit untuk mereka jual, dan peminatnya itu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, dari sini kami sudah mulai panik. Gimana ini? Padahal cabai yang kami punya ini sangat sedikit, itu bahkan tidak sampai 1 kilo, tapi tidak ada yang berani beli. Terus ada satu pedagang di sana yang ngasih tahu, coba kamu datang ke Kecamatan Sukamaju. Nah, di sini tuh ada satu kecamatan lagi namanya Kecamatan Sukamaju, dan itu jaraknya sekitar 40 kilo dari rumah. Di sana itu ada satu pengepul namanya Pak Yuda. Jadi Pak Yuda ini pengepul besar, dia melayani pengiriman cabai sampai ke luar provinsi. Oke, kami kembali optimis. Terus jalan 40 kilo cari tuh yang namanya Pak Yuda. Sampai di sana ketemu. Nah, setelah ketemu Pak Yuda, cabainya langsung kita perlihatkan dan kami jelaskan juga maksud kami datang jauh-jauh ke sana. Tapi pas Pak Yuda lihat cabainya, ekspresinya langsung, aduh, nggak laku ini dek. Sambil geleng-geleng ya Pak Yuda ini langsung nolak gitu. Nah, kita yang udah jauh-jauh datang ke sana itu langsung drop, langsung kok bisa begini ya? Ini cabai sudah kita rawat setengah mati berbulan-bulan, terus pas panen tahu-tahu nggak laku. Masa kami harus cabut lagi cabai yang ini, terus kita ganti dengan jenis cabai yang lain gitu. Terus setelah itu Pak Yuda akhirnya jelaskan kalau untuk Indonesia Timur, khususnya Sulawesi, jenis cabai yang disukai konsumen itu adalah jenis cabai yang ukurannya kecil dan ujungnya itu runcing. Sementara jenis cabai yang kami punya ini, sejenis ori atau kaliber, itu lebih disenangi oleh konsumen daerah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Jadi untuk Indonesia Tengah, Indonesia Barat, mereka itu menyukai jenis cabai yang besar dan tahan lama seperti jenis ori dan kaliber ini. Jadi untuk masyarakat Sulawesi umumnya selera cabai itu agak berbeda. Mereka itu lebih menyukai cabai yang kecil dan runcing. Pak Yuda juga tidak tahu alasannya kenapa, apa karena rasanya yang berbeda atau karena memang mereka belum terlalu mengenal jenis cabai yang besar seperti ini. Dan pengepul seperti Pak Yuda ini, mereka itu mengikuti selera konsumen. Jadi mereka hanya membeli jenis-jenis cabai yang disukai oleh konsumen di sini, seperti jenis cabai rawit Dewata, jenis Maruti, jenis Baskara. Nah, itu adalah jenis-jenis cabai yang sangat diminati dan sangat laku di sini. Dan salahnya kami juga, memang kita tidak pernah survei di pasar, tidak pernah terlalu memperhatikan jenis-jenis cabai yang dijual sama pedagang yang ada di pasar. Dan memang kami tidak pernah berpikir sampai di situ. Yang kami pikirkan waktu itu semua jenis cabai sama-sama laku. Dan yang menjadi poin utama kami waktu itu adalah jenis cabai yang tahan penyakit dan berbuah lebat. Makanya pilihan kami waktu itu adalah cabai kaliber ini. Terus sampai di sini Pak Yuda ngasih saran,
Sebaiknya cabai kami ini ditawarkan ke warung-warung. Kemungkinan mereka akan beli jika harganya itu kami turunkan sedikit dari harga pasaran cabai rawit saat ini. Perlu teman-teman tahu, di daerah kami ini Luwu, Sulsel, harga cabai rawit itu mulai harga 40.000 sampai 50. Bahkan ada yang harganya sampai 60.000 untuk satu jenis cabai tertentu yang levelnya sangat pedas itu, dia harganya sampai 60.000 untuk 1 kilogram. Terus setelah itu kami pulang dengan perasaan bingung, sedih. Di perjalanan pulang kami coba singgah di salah satu warung bakso. Kami ketemu dengan pemiliknya. Nah, seperti tadi kami perlihatkan cabenya, beliau beli cabenya. Cuman ketika kami mengajak pemilik warung ini untuk berlangganan, dia menolak. Alasannya mereka sudah punya langganan dan itu sudah terjalin sejak lama. Jadi mereka itu sudah punya pemasok khusus untuk cabai rawit. Tapi dari situ kami minta nomor penyalur atau si pemasok cabai untuk warung mereka dan mereka kasih. Nah, pulang dari sana kami telepon si penyalur ini, kami ceritakan ke kondisi cabai yang kami punya dan beliau bersedia membeli cabai rawit kaliber ini. Tapi dengan syarat harganya itu menjadi lebih murah. Yang seharusnya untuk harga cabai rawit merah itu sekitar 40.000 untuk 1 kilo. Tapi cabai kami ini beliau hanya mampu membeli dengan harga 30.000 untuk 1 kilonya. Jadi itulah guys kenapa harga cabai rawit kaliber kami ini tuh hanya Rp30.000. Jadi lumayan panjang ya ceritanya, tapi itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Mungkin teman-teman dari Sulawesi yang sudah lama bertani cabai rawit itu sudah paham bahwa untuk memasarkan cabai rawit jenis ori dan kaliber ini itu agak susah karena peminatnya itu di sini masih sedikit. Dan kalaupun ada yang tanam, itu nanti penjualannya tetap akan dikirim ke luar Sulawesi, misalnya ke Kalimantan atau ke Pulau Jawa. Dari semua pengalaman ini, kami sama sekali tidak menyesal, karena biar bagaimanapun, cabai kami ini tetap berproduksi dan tetap laku walaupun harganya jadi lebih murah. Dan saran kami untuk teman-teman yang dari Sulawesi yang berminat untuk budidaya cabai rawit kaliber dan ori ini, sebaiknya terlebih dahulu cek dulu jalur pemasarannya atau jalur pengirimannya. Ada atau tidak pengepul yang bersedia membeli atau menampung jenis cabai rawit ori atau jenis kaliber ini, agar nantinya tidak bingung dan tidak perlu mengalami pengalaman yang seperti kami alami ini.